Kisah tentang para dewa Olympus membawa kita ke dunia yang penuh pesona dan kekuatan yang luar biasa dalam mitologi Yunani. Di puncak Gunung Olympus bersemayam para dewa yang memiliki peran unik dalam membentuk sejarah dan budaya Yunani kuno. Mulai dari Zeus sang penguasa langit dan bumi hingga Athena sebagai dewi kebijaksanaan dan dewi perang. Setiap dewa memiliki cerita epik yang memukau. Jadi simak terus videonya di mana aku bakal ngenalin ke kalian dewa-dewa yang tinggal di Olympus menurut mitologi Yunani. Zeus. Zeus yang dikenal sebagai raja para dewa dalam mitologi Yunani. Nama besar yang melekat padanya adalah ayah para dewa dan manusia. Kalau teman-teman perhatiin, dia selalu dikaitkan atau disimbolkan dengan petir, elang, banteng, dan pohon ek. Zeus adalah anak dari Kronos dan Rhea, dan dia termasuk anak yang termuda di antara saudara-saudaranya. Menariknya, Zeus menikah dengan Hera yang notabene adalah kakaknya sendiri. Namun yang bikin heboh, dia punya kisah cinta dengan banyak wanita yang berujung memiliki banyak anak dari istri yang berbeda-beda. Poseidon. Dewa Neptunus atau yang kita kenal sebagai Poseidon adalah anak dari Kronos dan Rhea. Beliau merupakan saudara kandung dari Dewa Zeus. Selain itu, dia dikenal sebagai penguasa lautan. Nama Neptunus juga semakin terkenal karena senjata yang dimilikinya berupa trisula yang katanya bisa menyebabkan banjir yang luar biasa. Bahkan ada cerita trisula yang dimiliki Neptunus dapat mengguncang bumi dengan sekali pukulannya. Banyak kabar beredar, para pelaut dan penduduk pesisir sangat memuja dan menghormati keberadaan Dewa Neptunus karena mereka percaya beliau dapat mengendalikan serta mengubah arus laut. Tetapi, menurut legenda Dewa Neptunus punya sifat yang gampang emosi. Kalau sekali marah, susah banget buat ditenangin dan dia bakal punya rasa dendam selama bertahun-tahun. Hera. Dewi pernikahan dalam mitologi Yunani atau yang biasa kita kenal dengan nama Dewi Hera, dia adalah kakak sekaligus istri dari Dewa Zeus. Hera digambarkan sebagai sosok yang anggun, kuat, dan teguh menjadi sebuah lambang kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Meskipun sering dihadapkan pada perselingkuhan Zeus, Hera tetap setia pada suaminya. Tapi ya, nggak bisa dipungkiri juga ada kalanya Hera menjadi mengerikan karena balas dendam keselingkuhan Zeus dan anak-anak selingkuhannya. Ini seringkali memunculkan konflik dan tragedi dalam mitologi Yunani. Namun meskipun Hera terkadang menyeramkan, dia tetap menjadi pelindung kelahiran dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Athena. Athena yang dikenal sebagai dewi kebijaksanaan, pengetahuan, kerajinan tangan, dan dewi yang ahli dalam strategi perang. Makanya Athena memiliki julukan sebagai dewi perang. Menurut legenda, Athena merupakan anak dari Dewa Zeus dan Dewi Metis. Dia juga dipandang sebagai pelindung kota Athena, serta pelindung bagi para pahlawan dan pemuja seni serta ilmu pengetahuan. Selain itu, penggambaran dari sosok Athena juga sering digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, terampil dalam berbagai bidang seperti pertempuran dan seni. Athena juga sangat dihormati sebagai pelindung peradaban dan pengetahuan. Dalam mitologi Yunani sering menggambarkan Athena sebagai sosok yang memberikan inspirasi kepada manusia dalam seni, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Ares. Ares merupakan sebutan dewa perang dalam mitologi Yunani. Ares juga termasuk anak dari Zeus dan Hera. Dia memiliki pengawal utamanya yang bernama Phobos dan Deimos. Ares terkenal dengan dewa yang haus darah dan memiliki perwujudan dari pembunuhan. Dia juga sangat senang dengan kekuasaan, bahkan selalu menikmati momen-momen ketika berperang atau berduel untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kepribadian yang dia miliki mendorong Ares untuk mencari cara agar dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Sebab itu, dia sering terlibat dengan pertempuran di antara para dewa dan manusia. Artemis. Artemis juga termasuk dewi yang tinggal di Olympus. Julukan yang dia miliki adalah dewi perburuan, alam liar, satwa liar, dan perbukitan.
Artemis merupakan dewi yang menolong dalam proses kelahiran serta pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan. Menurut mitologi Yunani, Artemis adalah anak dari Zeus dan Leto yang lahir di Delos atau Ortygia, dan dia adalah saudara kembar dewa Apollo. Menurut Wikipedia, Dewi Artemis termasuk salah satu dewa yang banyak difavoritkan oleh orang-orang. Salah satunya ada dari Sparta kuno, karena sangat memfavoritkan Dewi Artemis sampai-sampai orang dari Sparta kuno sering memberikan persembahan untuknya sebelum melakukan kampanye militer. Hal itu dilakukan sebab Dewi Artemis juga termasuk sebagai salah satu dewi pelindung bagi kota Sparta. Bahkan orang Sparta sering melakukan festival untuk menghormati Dewi Artemis. Hermes. Hermes merupakan anak dari dewa Zeus dan Maya. Dia dilahirkan di Gunung Kellina di Arkadia. Hermes menjadi seorang dewa bertugas sebagai pembawa pesan dalam mitologi Yunani. Dia sering disimbolkan sebagai sandal bersayap, topi bersayap, dan kadukeus, yaitu tongkat yang dia dapat dari Apollo atas penemuan lira. Menurut Wikipedia, lira merupakan alat musik dewa yang terkenal pada masa antiquitas klasik di Yunani pada masa setelahnya. Telah menemukan lira dan dia juga dipercaya dalam penemuan berbagai jenis olahraga seperti gulat, tinju, dan balap. Oleh karena itu, dia juga dianggap sebagai dewa atletik. Aphrodite. Aphrodite merupakan dewi yang menggambarkan dewi cinta, kecantikan, dan kenikmatan dalam mitologi Yunani. Ada dua versi mengenai lahirnya Dewi Aphrodite. Yang pertama disebutkan oleh Homeros, yaitu seorang penyair Yunani yang menulis karya Iliad dan Odyssey, menyebutkan bahwa dia adalah putri dari Zeus dan Dione. Tetapi versi ini ternyata kurang populer. Kemudian ada versi yang selanjutnya yang didasari pada Theogonia, yaitu puisi yang ditulis oleh Hesiodos, yang isinya bahwa Aphrodite itu dilahirkan dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Titan Kronos dan dilemparkan ke laut. Alat kelamin itu ditutupi oleh buih laut atau disebut dengan Aphros, dan dari buih-buih itu muncullah seorang dewi yang bernama Aphrodite. Menurut Plato, seorang filsuf matematikawan dari Yunani, dalam teks filosofis sekitar tahun 385 sampai 380 sebelum Masehi yang bernama Simposium berisi bahwa dua versi kisah lahirnya Aphrodite dibagi menjadi dua, yaitu Aphrodite Urania dan Aphrodite Pandemos. Sedangkan dalam mitologi Romawi, Aphrodite dikenal sebagai Venus, dan juga orang-orang dari Yunani menyamakan Aphrodite sebagai dewi Mesir kuno yang bernama Hathor. Demeter. Demeter dalam mitologi Yunani memiliki sebutan sebagai dewi pertanian dan dewi kesuburan. Karena sebutannya sampai-sampai dia dilambangkan sebagai gandum. Demeter ini adalah putri atau anak dari Kronos dan Rhea. Menurut legenda bahwa Demeter merupakan dewi yang mengajari manusia bercocok tanam, sehingga manusia yang tadinya hidup dengan cara berburu dan meramu menjadi bercocok tanam. Dia memberi pengetahuan kepada manusia mulai dari cara melakukan penyebaran biji-bijian sampai dengan penggunaan alat pertanian. Dewi Demeter memiliki seorang anak bernama Persephone yang akhirnya menjadi istri dari Hades. Konon kisah dari Persephone setelah tinggal bersama suaminya si Hades, Demeter mengalami kesedihan yang sangat mendalam sehingga menyebabkan bumi pada saat itu mengalami musim dingin. Sedangkan ketika Demeter tinggal bersama Persephone, bumi mengalami musim semi yang artinya Demeter merasa senang. Dari kisah tersebut, dipercaya bahwa bumi akhirnya mengalami 4 musim. Apollo. Apollo merupakan anak dari Zeus dan Leto, dan Leto ini merupakan saudara kembar Artemis. Leto dikenal sebagai dewa cahaya, dewa musik, dewa pemanah, dewa pengobatan, dan dewa matahari, serta penyair dalam mitologi Yunani dan mitologi Romawi. Selain itu, Apollo juga merupakan dewa nubuat, yaitu dewa yang lebih dulu mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, Apollo juga memiliki orakel yang terkenal di Delphi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu orakel itu apa, jadi orakel itu adalah tempat untuk orang-orang Yunani mencari tahu mengenai masa depan mereka.
Senjata yang dimiliki Apollo yaitu berupa busur yang terbuat dari emas. Apollo juga dikenal sebagai dewa yang ahli dalam pengobatan dan penyembuhan. Hephaestus. Hephaestus adalah dewa yang ahli dalam teknologi, pemahat logam, pandai besi, dan pengrajin. Hephaestus ini merupakan anak dari Zeus dan Hera. Dia memiliki peran sebagai ahli pandai besi bagi para dewa. Menurut mitologi Yunani, dia juga sering membuat berbagai alat dan senjata untuk para dewa. Bengkel dan tempat pusat pemujaan dewa Hephaestus terletak di Pulau Lemnos, yaitu pulau yang terletak di bagian utara Laut Aegea dan Laut Tengah, yang mana lokasinya di antara semenanjung Balkan Yunani dan semenanjung Anatolia, Turki. Simbol yang dimiliki dewa Hephaestus adalah palu, landasan besi, dan penjepit. Dionysus. Dionysus ini merupakan dewa anggur atau arak. Dia dikaitkan sebagai dewa pesta. Nama lain dari Dionysus adalah Bacchus. Misi yang dimilikinya yaitu untuk menyembunyikan alat musik yang bernama aulos dan mengakhiri rasa khawatir yang berhubungan dengan perannya sebagai dewa kesenangan, dewa anggur, dan ekstasi. Untuk teman-teman yang belum tahu, alat musik aulos ini alat musik berupa seruling kuno yang biasa digunakan sebagai pemujaan dewa Dionysus. Konon katanya, alat musik tersebut dianggap memiliki kekuatan untuk menghibur dan meredakan kecemasan serta ketegangan yang dirasakan manusia. Ya, jadi itulah sedikit penjelasan tentang para dewa dan dewi yang tinggal di Olympus. Tunggu video-video menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Dasrafian cabut dulu. Bye-bye.